Satu lagi pasukan Indonesia yang mana ada banyak heritage players ni yang juga banyak pada ketika ini berpangkalan di Eropah, tetap walaupun ramai di liga-liga yang lebih bawah. Kemudiannya, So in New York? Yes. Well, because to me, I was informed by AFC when I asked. Because after we won against Vietnam, apparently there was a complaint. But that complaint, I am not aware by who. Atlet Malaysia marah, bonus atlet SEA Games dipotong, reaksi Madam Pang mengejutkan ASEAN. TMJ tak peduli sampai FAM sendiri menghujatnya usai janji bonus atlet bermasalah. Namun sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah baiknya bagi kalian untuk menekan tombol like terlebih dahulu. Dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini dulu, karena satu like dan satu subscribe dari kalian itu ternyata bisa menambah pundi-pundi pahala untuk kalian. Dan bagi orang baik yang sudah subscribe dan like channel ini, saya pribadi ucapkan terima kasih dan yuk, langsung saja kita ke pembahasannya. Di dalam negeri, atlet menagih janji. Di luar negeri, sosok yang menjanjikan bonus justru disebut-sebut muncul di agenda Eropa. Media sosial bereaksi keras, sementara media asing mulai mengaitkan momen tersebut dengan polemik yang belum selesai. Media Eropa pun ikut menyorot. Beberapa laporan menyebut TMJ terlihat menghadiri aktivitas di Eropa dan konteks kehadiran itu langsung dikaitkan dengan kegaduhan bonus SEA Games. Walau tidak ada pernyataan resmi yang menyebut TMJ kabur, waktu kemunculannya dinilai sangat sensitif dan memicu persepsi negatif yang sulit dibendung. Di mata atlet Malaysia, situasi ini terasa menyakitkan. Mereka baru saja menyelesaikan perjuangan panjang di SEA Games, membawa pulang medali dan kebanggaan. Namun harus menghadapi ketidakpastian soal penghargaan yang dijanjikan. Kekecewaan itu semakin besar ketika mereka membandingkan nasibnya dengan atlet Indonesia. Indonesia menjadi kontras yang tak terhindarkan. Di saat polemik bonus bergulir di Malaysia, Indonesia justru tampil dengan kepastian. Presiden Prabowo Subianto secara terbuka memastikan bonus 1 miliar rupiah untuk setiap medali emas. Tidak ada rumor, tidak ada penundaan, tidak ada alasan administratif yang diumumkan ke publik. Keputusan datang lebih dulu baru kemudian perayaan. Perbandingan ini menyebar luas. Atlet Malaysia melihat bagaimana atlet Indonesia pulang dengan dua hal sekaligus, medali dan jaminan penghargaan. Sementara mereka harus pulang dengan medali dan pertanyaan. Rasa iri pun muncul bukan semata karena besarnya bonus, tetapi karena kepastian yang diberikan negara tetangga. Sorotan media asing semakin mempertegas jurang tersebut. Jika Indonesia dipuji sebagai contoh keberanian dan konsistensi dalam menghargai atlet, Malaysia justru disorot karena konflik internal dan krisis komunikasi. Keberadaan TMJ di Eropa, benar atau tidak dikaitkan langsung dengan polemik menjadi simbol absennya kepastian di tengah tuntutan atlet. Para pengamat olahraga Malaysia ikut angkat suara. Mereka menilai dalam situasi krisis seperti ini, kehadiran pemimpin di dalam negeri jauh lebih penting daripada klarifikasi dari jauh. Dibandingkan Indonesia yang menghadirkan keputusan di level tertinggi negara, Malaysia justru terlihat gamang dan defensif. Pihak TMJ disebut memberikan penjelasan bahwa perjalanan ke Eropa tidak terkait dengan polemik bonus dan bahwa proses pemenuhan janji masih dibahas. Namun, penjelasan tersebut belum cukup meredam kekecewaan di mata atlet, waktu terus berjalan. Dan ketika ia mengatakan bahwa atlet sejati bertanding bukan demi janji fantastis, melainkan demi stabilitas, kepercayaan, dan sistem, semua orang paham itu bukan ditujukan ke Indonesia. Itu peluru dingin, dan sasarannya jelas. Sindiran elegan itu lebih sakit dari makian. Inilah yang sering gagal dipahami oleh figur-figur yang terbiasa dengan sorak-sorai. Sindiran elegan dari orang berkelas jauh lebih mematikan daripada teriakan dari pengeras suara. Madam Pang tidak menyebut TMJ, tidak menyebut Malaysia, tidak menyebut 10 miliar rupiah. Tapi semua orang tahu siapa yang sedang bercermin. Karena Indonesia tanpa diminta diposisikan sebagai contoh, bukan oleh media lokal, bukan oleh buzzer, tapi oleh tokoh paling berpengaruh di sepak bola Asia Tenggara. Itu pengakuan yang tidak bisa dibeli dengan angka berapapun. Indonesia tenang tapi justru diakui. Mari kita bicara jujur soal Indonesia.
Bonus 1 miliar rupiah bukan angka kecil, tapi juga bukan angka liar. Ia masuk akal. Ia realistis. Ia lahir dari proses panjang reformasi olahraga meski belum sempurna. Yang terpenting ia tidak lahir sebagai reaksi terhadap negara lain. Indonesia tidak bilang Malaysia berapa, Indonesia tidak bilang Thailand berapa, Indonesia bilang ini kemampuan kami, ini bentuk penghargaan kami. Dan justru karena itu Indonesia tidak perlu membela diri ketika perdebatan meledak. Karena yang matang tidak sibuk menjelaskan Madang melihat itu, Asia Tenggara melihat itu, dan Malaysia tersentil. TMJ dan masalah klasik figur mengalahkan institusi, inilah inti persoalan yang paling telanjang. Ketika kebijakan sebesar bonus atlet melekat pada satu nama bukan sistem, maka yang terjadi adalah kultus figur. Hari ini 10 miliar rupiah diumumkan, besok lusa, apa jaminannya berkelanjutan? Atlet butuh sistem, bukan kejutan, butuh kepastian, bukan headline. Dan ketika bonus dipakai sebagai alat pembuktian ego, atlet berisiko direduksi menjadi properti pencitraan. Madam Pang tahu ini, itulah sebabnya komentarnya terasa seperti tamparan tapi dilakukan dengan sarung tangan sutra. Ada penyakit lama di sepak bola dan olahraga Asia Tenggara. Semakin keras suara semakin dianggap pemimpin. TMJ adalah produk sempurna dari penyakit itu. Vokal, berani, penuh gestur besar, pernyataan bombastis, dan selalu terasa ingin menang bahkan sebelum peluit dibunyikan. Masalahnya olahraga bukan lomba adu suara, ia lomba kesabaran. Dan di titik inilah perbedaan kelas terlihat jelas.